Kami akan belajar dari bagian firman. Tentu kami berpengharapan firman ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan-jalan kami. Tolong kami Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, mampukanlah kami supaya kami benar-benar dapat dikuatkan dan dimampukan untuk memahami bagian firman ini. Persiapkanlah hati-hati kami dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, sehingga firman ini benar-benar akan menjadi berkat bagi kami semua, supaya kami pulang dan bisa membagi-bagikan kepada orang lain di tengah-tengah kehidupan. Datanglah di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan persiapkanlah hati-hati kami, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Pertama Petrus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 demikian bunyinya. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini bacaan Alkitab kita. Berbahagia semua orang yang mendengar firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan kita
kita hari ini pertama Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan kita akan dituntun dalam perjalanan minggu yang baru ini dalam catatan tema gembalakanlah jemaat Tuhan dengan sukarela. Surat pertama Petrus merupakan surat yang ditulis oleh Petrus sendiri dan ia sebagai murid Yesus. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di bagian utara Asia Kecil. Penekanan surat Petrus ini mengajak semua orang untuk memahami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan dalam Kristus Yesus, sehingga sesungguhnya mereka harus ada dan tetap setia serta berpegang teguh dalam kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kehidupan umat manusia, terutama mereka yang telah percaya kepada Kristus. Tetapi juga bagian firman Tuhan ini mau mengajak kita semua untuk bagaimana cara membangun sebuah kehidupan yang penuh dengan sukacita dalam kebersamaan dan kehidupan berkeluarga atau kelompok, di mana ada nilai-nilai yang khusus yang harus diperhatikan oleh setiap orang ketika ia ada dan menjalani proses hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sehingga dari bagian ini ada beberapa hal yang harus kita pahami dari bagian firman Tuhan ini. Ada 5 hal yang harus kita pahami dari pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dari pertama Petrus ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita memahami dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, di mana pada bagian ini Rasul Petrus mengatakan apa yang menjadi tanggung jawab bagi orang Kristen pada waktu itu, pada waktu ia, terutama mereka yang menerima tanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan itu. Yang pertama-tama ia mengingatkan kepada para penatua, di mana sebagai seorang penatua atau sebagaimana Rasul Petrus, ia mengungkapkan bahwa tugas utama mereka adalah menggembalakan kawanan domba Allah, di mana para penatua bertanggung jawab memelihara umat dan dengan kuat tenaga terus bertekun mempertahankan iman dan kepercayaan di tengah-tengah berbagai macam pencobaan dan tantangan yang dihadapi. Kalau dalam uraian tugas penatua dalam GKI di Tanah Papua, hal yang pertama itu memberitakan Injil. Hal yang kedua, mengumpulkan warga jemaat sekeliling firman Allah dan lanjut pada ayat bagian-bagian yang berikut. Dan itulah tugas pada penatua yang harus dikerjakan dalam tanggung jawab yang dilakukan. Mereka harus melakukan itu dengan tanpa pamrih, melakukan semuanya dengan tanggung jawab yang besar, dengan sukarela, tidak dengan terpaksa, tetapi melakukan semua itu dengan ketaatan dan kesetiaan. Ayat 2 dari bacaan kita hari ini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kemudian catatan atau nasihat yang kedua dalam bagian pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bagian ini juga mengingatkan bahwa ketika menjadi penatua, kita melakukan dengan tanggung jawab yang besar seolah-olah kita tidak pernah memerintah, tapi melayani. Itulah sebabnya dikatakan sebagai seorang penatua, kita jangan berbuat seolah-olah kita mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kita, hendaklah kamu teladan bagi kawanan domba itu. Kita dituntut untuk menjadi teladan, menjadi patokan yang bisa membuat kita ada dan berjalan dalam pelayanan dan tanggung jawab yang dikerjakan. Seorang bapa jalan di atas lumpur, dengan hati-hati dia melangkah satu persatu sampai ke sebelah tempat yang dia lewati. Tanpa sadar dia mendengar bunyi-bunyi di belakang. Ketika dia balik, ternyata anak-anaknya
anaknya sementara melompat ikut jejak-jejak kakinya. Lalu dia bertanya, "Kau bikin apa?" Dia bilang, "Saya mengikuti jejak ayah." Dan Petrus mengingatkan bahwa ketika kita bekerja dan melakukan semua ini, kita bukan memerintah, tetapi menjadi panutan, menjadi suri dan teladan bagi orang-orang yang akan kita gembalakan di tengah-tengah pelayanan. Kemudian bagian yang kedua adalah ayat yang keempat. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Setiap pekerjaan selalu dituntut dengan upah yang harus dikerjakan. Sampai ada presiden Amerika, dia bilang, "Jangan kamu tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah pada dirimu apa yang kamu beri kepada negara." Kalau kepada Tuhan, jangan kita tanyakan apa yang Tuhan beri kepada kita, tapi tanyakanlah kepada diri kita sendiri apa yang kita beri kepada Tuhan. Atas dasar pemahaman itu, Petrus mau mengingatkan kepada setiap orang bahwa ketika kita bekerja untuk Tuhan, jangan main gitu-gitu, sebab Dia punya hitungan juga ada di tengah-tengah kita. Sebab dalam satu panggilan, Ia mau supaya kita bekerja dan melakukan apa yang dapat kita kerjakan, dan akhir dari semua itu kita akan mendapatkan apa yang diberikan Allah kepada kita. Paulus dia bilang, "Pertandinganku telah selesai, aku hampir mencapai garis akhir. Aku akan pergi dan menerima mahkota di hadapan Allah." Dan Petrus juga mengingatkan bahwa kita bekerja dan melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Bahkan lebih jelas dia bilang, kita akan menerima mahkota kemuliaan, mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain lagi. Sebab bagi Petrus ada mahkota yang bisa berakhir, tapi mahkota yang didapat dari Allah adalah sebuah mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain dan akan dinikmati dalam seluruh pergumulan hidup yang kita jalani hari lepas hari. Oleh sebab itu dikatakan, marilah kita bekerja. Upah yang akan kita terima dalam tugas dan tanggung jawab sebagai penatua yang melakukan tugas dengan baik, upahnya kemuliaan yang tidak dapat punah atau tidak dapat lain. Kemudian bagian yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Dari bagian ini Petrus juga mengingatkan orang-orang muda agar memperhatikan identitas diri mereka sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Kadang-kadang orang bilang, sekarang anak muda bagian untuk melaksanakan apa yang harus dikerjakan. Kita semangat sampai lupa diri bahwa juga ada orang lain yang harus menjadi bagian yang duluan daripada kita. Kita kadang bisa memiliki ambisi yang besar untuk melakukan apa yang itu, tapi kita lupa bahwa tanggung jawab kita untuk melihat yang di belakang itu masih ada yang lebih tua. Jika itu kesempatan untuk kita yang kita harus lakukan, tapi bukan berarti kita mengabaikan rasa tunduk dan taat kepada orang yang tua. Kadang-kadang kata-kata yang paling kasar, kalau setua itu diam situ. Sekarang kami orang-orang muda berbahagia. Tapi Petrus mengingatkan, silakan kita mau bekerja apa yang bisa kita kerjakan. Tapi dia bilang, kita harus tunduk dan taat kepada mereka yang lebih tua. Karena mereka adalah penasihat yang bisa mengarahkan kita dan menuntut kita untuk melakukan apa yang baik pada kehidupan dan pekerjaan yang kita kerjakan. Pada bagian ini Petrus memakai kata tunduk yang menunjukkan pada kerendahan hati setiap orang. Ada pengertian yang harus ditujukan dalam mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Sebab tunduk di sini berarti rela meninggalkan segala ambisi, kehormatan dan segala hal yang menjadi bagian hidup kita. Tunduk berarti meninggalkan kesombongan di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup yang kita jalani di tengah-tengah hidup ini. Jadi ketika dia bilang, hendaklah kita tunduk kepada orang-orang yang tua, berarti kita meninggalkan segala kesombongan kita, melakukan apa yang bisa kita kerjakan sebagai bagian dari sebuah proses yang dikerjakan atau diberi kepada kita. Tapi harus kita tunduk dan menghormati
kepada yang tua supaya mereka bisa melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ayat 7-9 ini juga Rasul Petrus meminta kepada orang-orang muda untuk menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Allah. Dan hal ini berkaitan dengan ambisi yang ada di tengah-tengah setiap orang-orang yang muda. Karena orang muda punya ambisi yang luar biasa, maka dia mengabaikan hal-hal yang lain. Mereka selalu ada dan mementingkan sikap diri sendiri, kadang-kadang tidak sopan dan menunjukkan bahwa mereka yang hebat dan luar biasa. Mereka merasa bahwa kalau kuasa sudah ada, berarti tidak satu orang pun yang bisa membuat mereka atau menentang mereka. Kita bisa ingat ketika Daud dipanggil sebagai orang yang muda, dia melakukan apa yang harus dia kerjakan menjadi raja. Oleh karena keinginan mata menyala, lihat orang punya istri terus mulai bikin sesuka hati, sampai Nathan datang dan mengingatkan dia untuk hal-hal yang tidak boleh dia kerjakan. Hal-hal itulah yang Petrus mau mengingatkan kepada kita, bahwa kita ada dan kita hidup di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu kita harus waspada dan berjaga-jaga atas segala kuasa dosa yang ada dan mengelilingi kita di tengah-tengah hidup ini. Kita akan mampu melawan dosa itu kalau kita berjalan bersama Tuhan dan juga mendengar nasihat, meninggalkan segala kesombongan. Sebab iblis mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam menggoda dan menghancurkan manusia di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Itulah sebabnya dalam bagian dikatakan kita harus berjaga-jaga, sebab iblis itu berjalan di sekeliling kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus lawan dia, dan lawan dia dengan iman yang teguh di tengah-tengah pergumulan. Hari Senin, Selasa saya ikut satu kegiatan pelatihan stres, depresi, dan trauma. Dan ternyata dari semua yang ada, ketika kita hitung-hitung, ternyata saya punya tingkat stres itu 63%. Wow, sudah mau dapat tahap yang disebut dengan depresi. Tapi dari pelatihan itu kita belajar untuk bagaimana memahami, mengendalikan semua itu untuk kita tetap ada dan kita hidup. Dan dalam pelatihan itu ternyata ketika kita ada pada situasi stres, depresi, dan trauma, itu iblis semangat untuk datang menggoda dan merayu kita. Iblis akan membuat kita ada dan menjauh daripada Allah. Dan dikatakan setiap orang harus stres. Kalau setiap orang tidak stres, dia tidak bisa keluar dari tantangan hidup yang dia kerjakan. Contoh saja, kalau kita ada kredit di bank, itu juga stres setiap bulan harus potong. Tapi bagaimana kita berusaha untuk membuat supaya kita bisa keluar dari utang stres utang itu, dan kita akan berusaha kerja keras. Setelah utang sudah selesai, baru aku bebas, berarti stres hilang. Kalau tidak ada stres, malas tahu saja dari sekarang. Bapak Ibu, hal-hal itulah yang mengingatkan, membuat Petrus mengingatkan setiap orang bahwa ketika kita ada dan kita hidup, hal yang sangat penting ketika kita diberi tanggung jawab yang besar, baik oleh Tuhan maupun semua orang, dalam pergumulan dan tantangan hidup yang kita jalani tengah-tengah hidup ini, kantor, di mana kita diberi tanggung jawab. Hal yang sangat penting yang menentukan kepada kita dalam melaksanakan semua itu adalah memiliki prinsip tunduk atau meninggalkan kesombongan, meninggalkan apa yang ada pada kita, dan kita melakukan apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan kehendak. Ada dulu saya tugas anak pendeta jadi ketua kelas itu, ini kesempatan apalagi dekat dengan pemerintah, minta proyek lain kan. Wow, sampai warga jemaat datang ajak saya seperti itu. Tapi saya bilang, apakah saya datang ini untuk kejar proyek atau untuk melayani? Dan itu juga rayuan-rayuan yang bisa membuat kita hancur karena keinginan-keinginan yang lain. Oleh sebab itu, kalau saya ingin sombong dengan kekayaan yang ada,
saya maju tapi ntar pantang hukum menyerah. Tapi kita harus ada dalam tanggung jawabnya. Tuhan akan kasih berkat untuk kita dalam situasi dan kondisi yang Dia berikan kepada kita. Tuhan akan memberi apa yang menjadi bagian hidup kita. Namun ketika Dia telah berikan semua itu kepada kita, kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak jatuh dalam jebakan-jebakan iblis yang menggoda dan membuat kita hancur di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Kemudian yang berikut ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Bagian ini sangat luar biasa. Penutupan dari perikop ini yang begitu mengandung sukacita yang luar biasa. Karena bukan kata-kata sajanya yang menarik, tetapi Petrus memahami dan menyadari sungguh bahwa kita akan ada dan bekerja di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, dengan berbagai macam hal yang akan kita tanggung dan segala hal yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, dalam nasihatnya ini, dia menuliskan sebuah kalimat yang mengandung berkat bagi setiap orang di tengah-tengah pergumulan ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Bapak Ibu bayangkan kata-kata yang memberi sebuah semangat dan keinginan yang kuat bagi setiap orang ketika dia menjalani sebuah tanggung jawab. Sebab Petrus menyadari bahwa lawan kita adalah iblis. Iblis akan menggoda dan merayu kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Namun Allah yang sumber segala kasih karunia itu, Dia pertama akan melengkapi kita. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah, dan hari ini perlengkapan senjata Allah itu akan diberikan Allah kepada kita untuk melengkapi kita melawan iblis itu. Kemudian Dia bilang, Dia akan meneguhkan kita. Meneguhkan berarti memberi sebuah perlindungan di tengah-tengah kita, sehingga apapun yang akan datang dan menghancurkan kita, tidak bisa. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ada Tuhan yang mengganggu kita. Ada Tuhan yang menolong kita, dan ada Tuhan yang melepaskan kita dari segala macam hal. Kemudian yang berikut dia bilang, Allah sumber kekuatan dan kasih karunia itu akan menguatkan dan mengokohkan kamu. Kalau Dia sudah meneguhkan, Dia menguatkan, maka kita akan menjadi kokoh. Kalau pisang dia tumbuh lalu dia tinggi tapi dia sebuah terus dia sendiri, apalagi kalau dia buah lebar dan besar-besar, maka yang bisa mengokohkan dia dan menguatkan dia hanya kayu yang bisa kita tongkat supaya dia lagi dia juga tetap berdiri. Sebab kalau dia masih muda, kalau dia rubuh juga kasihan, kita tidak dapat hasil. Dan ketika kita ada dalam berbagai macam persoalan, tantangan dan pergumulan yang berat, dan kita sudah lemah dan tak berdaya lagi, maka dikatakan Tuhan akan menguatkan kita dan Dia akan mengokohkan kita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Dan selanjutnya dia bilang, Tuhan Allah yang mempunyai kuasa itu akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, luar biasa sekali catatan yang diungkapkan oleh Petrus ini dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang 11, bahwa kita akan ada dan menggumuli pergumulan panjang, dan kita diingatkan segala hal yang harus kita lakukan dalam tanggung jawab itu. Dan terakhir, Tuhan akan meneguhkan dan memberkati kita. Semua orang ingin berkat, tidak ada orang yang mau kutuk. Semua orang ingin berkat, dan supaya mendapatkan berkat, kita harus ada dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, jangan apa yang kita mau. Karena bagian ini dia mengingatkan kita dan mengajarkan kita, memberi petunjuk-petunjuk apa yang harus kita kerjakan, supaya terakhir dari semua itu kita dapat berkat. Anak kecil kalau disuruh pemalas tidak dapat uang 1.000, tapi kalau bapak pergi ke sana supaya bapak kasih uang 1.000, tetap cepat-cepat. Kita
kita mau kasih Tuhan atau Tuhan mau kasih kita sesuatu bahwa kita telah dengan dia berita dia bayar pendek kamu dia tetap terakan dengan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu dalam bagian firman ini kita diingatkan bahwa tugas menggembalakan umat membutuhkan kesediaan, kerelaan, berkorban, melakukan apa yang sungguh-sungguh tanpa menuntut balas di tengah-tengah pertemuan ini. Yang PW bikin, yang majelis bikin, yang PAR bikin, yang PKB bikin saja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan berarti bikin sesuka hati, bikin dengan kerelaan, dengan lain sebagainya. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita kerjakan. Kerelaan hati merupakan nilai yang sangat penting dalam melaksanakan tanggung jawab itu. Kita melakukan semua itu untuk mendapatkan apa yang kita bisa kerjakan. Yesus dia mengajarkan kita. Dia bilang kita harus mengasihi supaya orang lain juga bisa mengakui kita sebagai bagian daripada murid-murid Yesus. Kalau kita tunjukkan kesombongan dan keangkuhan kita, pasti orang tidak mengakui kita. Tapi dengan kasih yang tak tulus, kasih yang tulus, kasih yang tidak memperhitungkan segala-galanya, maka kita akan melakukan apa yang terbaik dan Tuhan yang memperhitungkan. Yesus memberi perintah itu bukan hal yang tidak wajar, karena sebagai orang-orang dewasa, kalau anak kecil bicara dengan kita, dia bilang, anak kecil lagi baru suruh saya macam apa saja. Anak kecil lagi baru tidak mengatur saya. Tapi ketika kita merendahkan hati, ketika anak kecil bicara, kita pasti ikut. Dan itu hal yang sulit bagi kita. Dan itu juga bagian dari jebakan iblis untuk membuat kita ada dan menjalani proses hidup ini. Hari ini 14 orang akan mengakui iman di hadapan Tuhan. Hari ini mereka akan memikul salib bersama Tuhan, berjalan dalam tanggung jawab yang besar yang harus dikerjakan di dalam gereja ini. Mereka akan ada dan menjadi bagian dari kelompok gembala untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Mereka akan ada dan menjadikan Kristus sebagai sosok yang penting dalam kehidupan mereka, menjalani proses panjang yang dikerjakan. Mereka akan sanggup dan mampu berjalan dalam pergumulan dan tanggung jawab yang besar kalau kamu percaya bahwa Kristus ada bersama kamu. Firman Tuhan ini menjadi hal yang mengingatkan kalian. Jangan bilang, oh Susi jadi, siapa yang melawan saya? Mama biar kau itu lagi. Padahal Susi itu dosa sendiri. Melawan orang tua itu pikul tak orang. Hari ini orang tua di belakang sana bilang, bebas. Aku bebas. Karena mau nakal itu kamu. Orang tua yang pikul dosa, tapi sekarang kamu pikul dosa sendiri. Jadi mari berjalan dalam tatanan dan tanggung jawab yang dikerjakan dengan kerendahan hati, tunduk kepada tanggung jawab yang dikerjakan, maka upahmu akan disediakan oleh Tuhan. Tadi sudah ingat, upah itu mahkota yang tidak pernah layu, berarti kebahagiaan yang ada dan selama-lamanya di tengah-tengah pertemuan. Mari jemaat semua kita pulang, kita menjalani tanggung jawab yang harus kita kerjakan, karena untuk semuanya Tuhan terus akan memberkati kita. Yang penting kita gembalakanlah kawanan domba dengan sukarela. Amin.